Welcome to our channel. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, para pendengar dan penonton setia renungan harian Riak Sabda yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Beberapa menit yang lalu saya pergi ke dapur untuk memasak air. Air ini saya fungsikan untuk membuat kopi. Setelah saya masak, air ini mendidih. Yang menarik bagi saya itu ialah suara dari air itu sendiri. Dengarkanlah gemuruh air ini yang terus memanggil saya untuk mematikannya. Jika saya tidak mematikan air yang mendidih ini, apa yang akan terjadi? Mungkin air yang saya masak ini akan kering, atau gas kompor sudah habis. Dia terus-menerus memanggil saya, mengundang saya untuk mematikan kompor ini. Dan saya akan mematikannya. Dan apa yang terjadi? Suaranya berhenti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya, Tuhan itu tiada henti memanggil dan mengundang kita untuk datang kepadanya. Bagaimana kita menyikapi undangan, panggilan dari Tuhan itu sendiri. Hari ini 20 Agustus 2020, berbagai sabda Tuhan yang akan kita dengarkan melalui bacaan pertama dan bacaan Injil. Saya menarik suatu kesimpulan dengan Tuhan mengundang kita semua. Ia mengundang kita untuk datang kepadanya. Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang seorang raja yang hendak mengadakan perjamuan nikah anaknya. Nah, raja itu memanggil orang-orang yang diundangnya. Bahkan sampai 3 kali raja menyuruh hamba-hambanya untuk menjemput undangan yang telah ia sebarkan. Menurut saya luar biasa kerendahan hati, kemauan seorang raja. Seharusnya tidak perlu raja itu menyuruh hamba-hamba menjemput orang yang diundang. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang tidak mengindahkan undangan dari raja ini. Padahal rakyat itu bernaung di bawah perlindungan raja. Tetapi banyak orang tidak mengindahkannya, maka ia menyuruh hamba-hambanya untuk datang ke dalam perjamuan pernikahan anaknya. Permintaan yang pertama di dalam Matius 22 bab 22 ayat 1 sampai 14. Di ayat 3 dikatakan, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Mereka tidak juga datang. Lalu di ayat yang keempat, ia juga menyuruh pula hamba-hamba lain supaya orang-orang yang diundang itu datang. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan undangan yang diberikan raja itu. Dan lebih parah lagi, orang yang diundang dan diminta untuk datang justru membunuh hamba-hamba yang diutus oleh raja untuk menjemput mereka. Melihat hal itu, maka murkalah raja itu. Murka ia kepada pembunuh-pembunuh yang telah membunuh hamba-hamba suruhannya.
Akhirnya raja itu meminta siapa saja yang mereka jumpai di dalam perjalanan, meminta orang-orang untuk datang ke dalam pesta pernikahan atau perkawinan yang diadakan, karena ia telah menyediakan hal-hal yang terbaik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan itu memanggil kita, sampai segitukah kita menolak tawaran, panggilan, undangan, dan permintaan dari Tuhan itu sendiri? Mengapa penting menanggapi undangan Tuhan itu sendiri? Hal itu dikatakan di dalam bacaan pertama, yakni dari kitab Yehezkiel. Pentingnya menanggapi undangan Tuhan agar hidup kita ini memiliki keterarahan. Hidup kita ini telah disinari oleh Tuhan, karena Tuhan itu menjanjikan kepada kita semua bahwa Ia akan mencurahkan kepada kita air yang jernih, air yang dapat mentahirkan dari segala kenajisan, dari segala dosa, dari segala salah. Dan Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Nah, seorang raja tadi itu seperti Tuhan yang hendak memanggil kita untuk datang kepadanya. Lalu bagaimana kita untuk menyikapinya? Kita semua diajak untuk menyikapi undangan dari Tuhan dengan maksud dan tujuan supaya kita semua memiliki keterarahan hidup. Jadi hidup kita ini tidak sia-sia, tetapi Tuhanlah yang berkarya di dalam setiap langkah hidup kita, di setiap perjalanan hidup kita. Betapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan, karena Dia sendiri terus-menerus mengundang, terus-menerus memanggil kita untuk datang kepadanya. Tidak lain, tidak bukan maksud dari Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Hal itu Tuhan lakukan supaya kita semua bersatu bersama Dia di dalam kerajaan surga. Karena apa? Di dalam Injil Matius bab 22 tadi, di kalimat pembuka dikatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, ini untuk kerajaan surga. Jadi Tuhan mengundang kita, memanggil kita untuk datang kepadanya. Itu adalah investasi, tabungan bagi kita di batas akhir hidup kita. Kita semua memiliki batas akhir, yakni kematian. Lalu apa yang menjadi investasi kita? Apa yang menjadi tabungan kita? Apa yang menjadi persiapan kita agar kita semua dapat masuk dan bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga? Karena Tuhan sungguh Allah yang berbelas kasih, Allah yang sungguh menghendaki agar kita semua yang percaya kepadanya, agar kita semua yang memiliki iman yang teguh bersatu bersama Dia. Maka dari itu, mari menanggapi undangan yang telah ditawarkan Tuhan kepada kita semua, agar kita dapat bersatu dengan Allah, dengan para kudus, para malaikat, Bunda Maria, dan Santo Yosef di dalam kerajaan surga. Sekian, Tuhan memberkati. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.